sebab Engkau baik. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu kami boleh berkumpul, hamba-hamba Tuhan. Ada di sini, kami ada di hadirat-Mu. Kami serahkan semua rangkaian kegiatan kami, bahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus, Engkau yang kami undang hadir buat kami. Lawatan-Mu, kuasa-Mu di sini memimpin dan mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini dengan apakah membahas akan kasih Tuhan. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur,
Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Terjadi di kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Kami sungguh yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh Yesus, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Haleluya. Segala puji hormat bagi Engkau. Kami percaya kemenangan terjadi di sini. Terima kasih buat sukacita yang Kau beri buat kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri buat kami. Saat ini kami akan bersorak meninggikan Engkau. Kami akan memuliakan Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuliakan Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Pujianku perlu Engkau Yesus di hidupku. Haus jiwa
Shalom Bapak Ibu para pejabat. Shalom. Berkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya itu. Dan kami percaya firman-Mu yang dinyatakan akan memberkati setiap kami, menolong kami, bahkan mengubahkan paradigma kehidupan kami. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Kami taklukkan pikiran kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, mari kita lihat bersama dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. 1
1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan bersama-sama mempelajari hal ini. Perikopnya adalah gembalakanlah kawanan domba Allah. Mari kita akan baca secara bergantian, ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang dipadamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala pun datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang terlelap. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah bersaudara kasih karunia yang telah memberikan kepada Kristus pada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita selama-lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ayat surat ini, khususnya pasal yang kelima ini, ayat 1 sampai yang ke-11, ini sebenarnya ditujukan kepada para penatua, para pemimpin jemaat, di mana para rasul ketika membuka pelayanan penanaman gereja, di situ diangkat para pemimpin-pemimpin, itu disebut penatua yang ditetapkan di situ. Jadi sebenarnya kita semua ini disebut juga dengan penatua. Ya, siapa penatua? Para pemimpin jemaat. Ya, siapa para pemimpin jemaat? Ya, kita semua. Ya, dalam GBI disebut gembala. Ya, tetapi Alkitab menyatakan para penatua. Para penatua berarti di dalam satu sistem kejemaatan yang ada, di situ berlaku kepemimpinan majemuk sebenarnya. Alkitab mengajarkan hal itu. Alkitab tidak menyatakan satu penatua, ya, para penatua. Aku menasihatkan para penatua, para pemimpin. Petrus rasul menetapkan penatua. Paulus rasul menetapkan penatua. Ya, kalau baca nanti akan ada perbedaan antara rasul anak domba dan rasul perjanjian baru. Tetapi di sini dia katakan, aku sebagai teman penatua, saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lalu ayat yang kedua, ini yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai para pemimpin. Di situ dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Saya ingat perkataan ini itu ditujukan Yesus kepada siapa? Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Sampai berapa kali? Berarti kalau Alkitab mengulang hal ini sampai 2-3 kali,
itu merupakan hal yang sangat penting. Dan saya percaya kita sudah melakukan akan hal ini. Tetapi di sini dikatakan ini nasihat dari Petrus kepada para penatua. Tetapi di situ dikatakan apa? Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan nah, ini nasihat berlaku untuk kita semua. Amin. Mari kita berpikir kembali tugas panggilan kita sebagai seorang pemimpin. Apakah kita melakukannya dengan terpaksa? Apakah kita melakukannya karena memang sudah tidak ada hal yang lain yang harus kita lakukan? Tapi di sini dikatakan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Berarti kita tidak terbeban dengan pelayanan kita. Kita harus mengerjakannya dengan apa? Sukarela. Ya, suka dan mantap ini kata. Suka dan rela, bukan suka-suka kita. Ya, bukan apa? Suka-suka kita, suka-suka saya mau bikin baik atau bikin yang tidak baik, ya suka-suka saya semua suka-suka mau melayani atau tidak, suka-suka saya. Tetapi ini tugas tanggung jawab kita bersama, ya. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang harus kita cari adalah kehendak Tuhan di dalam pelayanan kita. Kenapa banyak yang stres, banyak yang berbeban berat? Karena tidak menemukan atau mengalami kehilangan akan kehendak Tuhan bagi pelayanan. Dulu kita mendapatkan panggilan Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonder gaji selalu manis, iya toh? Semangat. Tetapi coba mari kita lihat kembali dari panggilan kita yang semula. Apakah kita sedang mengerjakan kehendak Allah, atau kehendak kita untuk membesarkan kerajaan Allah, atau membesarkan kerajaan kita? Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik kembali. Ya, jangan sampai Yesus mengatakan kita mulai, firman Tuhan mengatakan kita mulai dengan roh, lalu kemudian kita mengakhiri dengan daging. Carilah dulu kehendak Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Carilah dulu kerajaan Allah, kehendak Allah, pemerintahan Allah, atau apakah itu terjadi dalam pelayanan kita. Nah, jangan kamu mencari keuntungan. Nah, ini dia. Kalau kita mementingkan kehendak kita, membesarkan kerajaan kita, maka yang terjadi adalah cari keuntungan. Untuk apa? Diri kita sendiri. Tetapi sini dikatakan kata kuncinya pengabdian diri. Pelayanan adalah pengabdian diri. Kita mengabdi kepada Sang Raja. Kita mengabdi kepada kerajaan Allah yang kekal. Tetapi ketika kita mau membesarkan kerajaan kita, yang ada peninggian diri. Mau lebih tinggi, mau lebih hebat, mau lebih besar, mau lebih berkuasa dari yang lainnya. Ini merupakan hal yang terjadi ketika terjadi di Taman Eden. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Selfish, ego, ini yang kemudian menguasai manusia. Oke, kita lanjut lagi.
Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah, memimpin, atau di sini dikatakan bertindak sewenang-wenang atas mereka yang dipercayakan. Nah, ini kata itu, dipercayakan. Berarti domba-domba itu Tuhan percayakan kepada kita. Iya kan? Bukan domba-domba itu adalah milik kita. Kalau dipercayakan, berarti kita harus melakukannya dengan tanggung jawab dan penuh kesetiaan, pengabdian diri. Mari kita berpikir kembali. Apakah domba-domba yang ada, jemaat-jemaat yang ada, itu milik kita atau milik Tuhan? Kita ini hamba. Perumpamaan talenta berkata, yang 5 mengerjakan akhirnya menjadi 10, yang 2 4, yang 1, yang 5 dan yang 1 ini tidak mengerjakan, tapi kemudian yang 1 ini diambil untuk ditambahkan kepada yang 5. Jadi Tuhan mau akan supaya kita mengerjakan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, melayani. Ya memang domba-domba itu banyak macam. Satu manusia punya satu pemikiran. 100 jemaat berarti 100 pemikiran. Punya banyak hal di situ. Punya banyak kemauan, punya banyak. Tetapi firman Tuhan katakan, gembalakanlah domba-domba. Lalu kemudian di situ dikatakan, Petrus mengatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi, kata kuncinya apa? Teladan. Para penatua, para pemimpin, gembala harus menjadi teladan. Ujian bagi seorang pemimpin adalah ujian integritas. Ujian bagi jemaat adalah ujian komitmen. Kita para pemimpin dilihat dari integritasnya. Kita menjadi panutan, menjadi teladan dari jemaat kita yang kita layani, yang Tuhan percayakan. Keteladanan itu bukan berbicara bahwa kita harus berbicara di sini atau kita harus melakukan hal-hal yang besar baru jemaat kita mengikuti. Tidak. Tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya soal waktu. Ya, soal waktu itu juga menjadi teladan. Jangan sampai jemaat sudah berkumpul, baru pendetanya datang, gembalanya datang. Ya, gembalanya datang tanpa rasa bersalah lagi. Tapi jadi teladan dalam hal yang kecil sekalipun. Jangan buluk-buluk hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil sekalipun. Kalau mau gerejanya bersih, kalau ada sampah, jangan suruh orang lain yang suruh angkat. Angkat ya, saya kan pendeta. Kita yang memberikan teladan, ambil dan buang di tempat sampah. Maka orang-orang yang akan melihat, jemaat yang melihat, oh iya ya, ini rumah saya. Kalau Pak Pendeta saya seperti itu, maka saya pun harus berlaku seperti itu. Teladan. Keteladanan. Kita dihormati karena keteladanan kita. Betul? Kita mau khotbah seperti apa, tetapi kalau kita tidak menampilkan keteladanan hidup, percuma. Sekarang jemaat banyak resources untuk menemukan khotbah-khotbah yang baik. Tetapi yang jemaat butuhkan, pengikut kita, adalah keteladanan. Mereka akan mencari, kalau di gereja A tidak mempunyai keteladanan, mereka akan pindah ke gereja yang lain. Jangan salahkan. Jangan katakan, kau merebut domba-dombaku. Ingat, domba-domba itu milik Tuhan.
kita harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk domba-domba itu. Kita harus memberikan keteladanan. Saudara, kalau saudara pergi ke peternakan domba, gembalanya itu mungkin hanya tanda kode-kode saja, itu dombanya sudah tahu, sudah bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh gembalanya. Yesus gembala agung kita. Maka bisa dikatakan sini, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layak. Yang ini yang harus kita kejar, kan? Sabaslah hai hambaku yang setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan menambahkan perkara-perkara yang besar. Mari kita merenungkan akan hal ini. Apakah kita sudah menjadi teladan bagi jemaat kita? Terus terang berat, iya. Tetapi dimulai dulu dari hal-hal yang kecil. Jangan mau dari hal yang langsung besar. Hal yang sederhana saja. Setia dalam perkara kecil. Setia. Lama-lama. Kalau kita minta jemaat, ayo kita menabur untuk pembangunan. Siapa yang harus lebih dahulu menabur? Siapa yang lebih dahulu harus menabur? Ya? Ya? Pemimpin. Jangan bilang, ayo jemaat nabur. Baru gembalanya tidak, para pemimpinnya tidak memberikan contoh keteladanan. Walaupun kecil, tapi kalau jemaatnya lihat, kalau Pak Pendeta itu juga melakukan seperti itu, saya juga akan melakukan hal itu. Dunia membutuhkan keteladanan. Kalau mereka tidak dapatkan di gereja, mereka akan mencari kepada dunia. Betul? Siapa yang salah? Berarti kita tidak bertanggung jawab untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau kita selidiki lagi di sini, memang hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Artinya begini, mari kita memberikan penghormatan kepada para pemimpin. Tapi bagaimana seorang muda bisa memberikan penghormatan kepada pemimpin kalau dia tidak menemukan hal yang harus dia hormati dari pemimpin itu? Paham maksud saya? Tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam perkumpulan begini sebenarnya, mari kita saling mempraktekkan akan hal ini. Saling melayani satu dengan yang lain. Ya, saling berbagi kasih. Bukan bicara, bagaimana nanti pemerintahan, bagaimana ini. Tapi coba, mari kita saling ini. Kadang-kadang begini, kita seperti para pendekar di zaman lalu, seperti para pesilat yang di zaman lalu, ahli-ahli kungfu di zaman lalu yang selalu menyimpan jurus pamungkas. Nah, betul? Kalau kita ketemu, bicara, cerita-cerita, kita hampir tidak pernah membahas tentang pelayanan sesama pendeta, betul? Yang kita cerita soal yang lain, ketawa-ketawa. Tetapi apakah kita pernah berdiskusi untuk sesuatu kemajuan bagi gereja? Ngopi bersama, apa yang dibicarakan? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, nikmatnya rasa kopi. Cara membuat kopi yang enak. Kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Pahitnya kehidupan, tapi dalam kepahitan kehidupan pasti ada rasa manisnya. Ya. Apalagi politik lagi. Siapa nanti ketua BPD berikutnya? Paham. Tapi pernahkah kita membahas, bagaimana caranya kalau kita
konseling orang yang lagi seperti ini. Pernah membahas itu? Bagaimana nanti kalau saya ini punya masalah ini, kok jemaat saya tidak pernah bertumbuh sampai di sini saja? Kita cenderung tertutup untuk hal-hal itu. Seolah-olah itu merupakan rahasia bersama, rahasia saya yang tidak mau orang lain, bahkan pendeta lain walaupun sesama organisasi, dia tidak bisa, itu rahasia saya. Kalau saya sukses, saya simpan sendiri rahasia itu. Tidak. Justru kalau kita saling berdiskusi, saling menolong, Tuhan itu akan memberikan lebih hikmat. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Karena itu mari coba kita pikirkan bersama-sama. Kita pikirkan bersama-sama. Mari mulai bahas strategi penjangkauan. Kemarin Bapak tampak bilang di sini ada 7 kecamatan yang belum ada GBI. Nah, apa yang dilakukan oleh setiap kita? Pernahkah kita membahas itu bersama-sama? Bagaimana strateginya? Kira-kira siapa yang bisa buka di sini? Ayo kita bantu sama-sama. Kita rame-rame Parwil ini, ayo sama-sama. Pernahkah bapak-bapak di Parwil membahas tentang hal ini, para pengurus Parwil? Atau hanya berjalan sendiri-sendiri, simpan jurus? Di daerah Soroako, Wasuponda, Pawondula baru 4 GBI kan? Baru 4 kan? Dan sebelum masuk Soroako toh, bagaimana bisa sampai masuk Soroako? Ayo pikirkan bersama. Saling bergandeng tangan satu dengan yang lain. Karena domba-domba itu milik Tuhan. Tuhan percayakan kita. Kalau kita berintegritas, kita penuh pengabdian diri, dan kita mengembalakan domba itu, kalau lihat di peternakan domba, itu bukan cuma satu orang. Makanya dikatakan sini para penatua. Bukan penatua di kota ini, para penatua. Bapak Ibu baca saja di Kisah Para Rasul, di surat-surat yang ada, surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, semuanya di situ dengan para penatua. Tidak ada pernah dikatakan hanya satu penatua. Tetapi Paulus menempatkan para penatua-penatua. Tapi Paulus menempatkan para penatua-penatua. Berarti tanggung jawab kita untuk daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama para pemimpin. Amin. Tidak bisa tidak. Dan jarang para pemimpin berdiskusi tentang hal ini. Semuanya mau untuk apa? Saya. Yang penting saya membesarkan diri saya. Kalau itu sudah terjadi, berarti saya melakukan kehendak saya sendiri dan membesarkan kerajaan saya sendiri. One man show. Seperti Superman. Superman is dead. Kenapa kita begitu? Karena kita khawatir. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita khawatir ladang kita diambil orang lain. Kita khawatir domba-domba yang kita gembalakan pindah. Berarti kalau keluar income coba lihat di sini firman Tuhan ini ditujukan ini di sini. Karena itu rendahkanlah dirimu kepada pasangan Tuhan, dan ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia, siapa yang memelihara kita? Berapa banyak kita berkhotbah, Tuhan pelihara kehidupan kita, tapi sebagai gembala kita takut. Sebagai pemimpin kita takut. Kalau ada gereja yang lain masuk, nanti domba-dombaku hilang, berarti income saya, perpuluhan saya, saudara,
Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Ada gembala di kampung dengan gembala di kota. Yang gembala di kampung ini sudah 5 kali pergi ke Israel dibanding orang yang di kota. Karena kebunnya banyak, Pak. Karena kebunnya banyak, puji Tuhan. Tapi ada yang lebih susah dari itu. Ya, kalau orang Seko banyaklah, saya tahu. Sebenarnya mereka hidup makmur. Betul tak? Sebenarnya orang di daerah lebih makmur dari orang kota. Betul? Amin. Coba lihat dampak corona orang kota dengan orang daerah. Saya berapa minggu lalu ada di tempat salah satu pendeta di PDI. Tiap kali saya buka pintu kamar, ada jemaat datang bawa telur 2 rak. Ada yang bawa beras 1 sak. Dia bilang, Pak, lihat kami tidak pernah berkekurangan. Siapa yang memelihara? Tapi seringkali kita hanya bisa berkhotbah. Kita yang takut sendiri. Makanya kalau kita mulai membesarkan kerajaan kita, ayat ini yang terjadi. Ayat 8. Seringkali ayat 8 ini kita tujukan untuk jemaat. Tapi sebenarnya tujuan Petrus menuliskan ini kepada siapa? Para penatua. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu ayat berikutnya, lawan itu dengan iman yang teguh. Jangan khawatir terhadap apapun juga. Jangan takut terhadap pandemi. Jangan takut terhadap yang lain. Jangan khawatir. Sebab apa? Saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Makasih Pak. Kalau kita sama menanggung penderitaan yang sama. Kalau kita menyerahkan hidup kita, surrender to the King, maka ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Ayat ini berkata, Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang akan menggenapi. Dikatakan di situ, Dia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Penderitaan pasti ada, tetapi ada jaminan Tuhan. Amin. Penderitaan pasti ada jaminan Tuhan. Ayat yang ke-11, dan ialah, ini yang harus kita pegang teguh, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita renungkan bersama, menjadi pegangan kehidupan kita untuk terus kita melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman. Teruslah berbicara kepada kami. Teruslah mengajarkan, agar kami terus memiliki motivasi yang benar akan panggilan Tuhan. Biar kami membesarkan kerajaan Allah, bukan kerajaan kami, bukan kepentingan kami. Kami melayani sama seperti Petrus yang ditugaskan oleh Tuhan mengembalakan domba-domba. Domba-domba milikmu. Kami adalah gembala-gembala, para pemimpin, dan kami harus bertanggung jawab penuh pengabdian diri. Kami menyerahkan semuanya kepada Kristus, dan kami tahu Kristuslah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Yang bertugas kami persilakan. bersama, kami sehat, kami kuat, tolong kami tiba di tempat ini dengan selamat. Kami bersyukur ada sukacita di dalam hati kami semua ketika kami berfellowship. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah kami, untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali tentang motif kami di dalam penggembalaan. Tuhan, ketika kami lemah, ketika kami kehilangan pengharapan di dalam pelayanan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau setia Tuhan. Karena itu Tuhan, biar seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, Engkau melawat kami, Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami. Kami bisa diskusi dengan teman-teman kami, kami bisa sharing dengan teman-teman kami, tetapi Engkau yang memberi inspirasi, Engkau yang memberi peneguhan, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Karena itu kami mengarahkan hati kami kepada Engkau yang telah memanggil kami, Tuhan. Sebentar acara kami untuk sosialisasi sidang MD dan hal-hal yang lain, Tuhan tolong pimpin kami semua, Tuhan. Terima kasih dalam nama